Halo teman-teman, berjumpa kembali di channel Medan Adventurer. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan unboxing dan review pada sebuah mesin las inverter. Kita buka dulu kemasannya. Nah, mesinnya ini merek Benchworks ya teman-teman. Serinya BZ8912 Barracuda series. Di sini bisa kita lihat dia 120 ampere, 450 plus watt. Dan di sini ada keterangan dia 36 bulan garansi apabila itu kesalahan pabrik, dan 36 bulan gratis jasa servis, 3 bulan gratis parts hanya untuk 1 kali, dan 3 bulan 50% diskon parts setelah garansi habis. Nah, di sini bisa kita lihat ya teman-teman spesifikasinya. Di sini inputnya 220 volt 15%, input frekuensinya 50 sampai 60 Hz. Kapasitas inputnya 1,5 kVA, arus inputnya 7 ampere, tegangan outputnya 24 volt, dan output current range 20 sampai 120 ampere. Di sini dapat kita lihat ada keterangan maksimal diameter elektroda yang bisa dipakai itu 3,2 mili, 20 sampai 120 ampere, 1,5 kVA, dan duty cycle-nya 45% ya teman-teman. Nah, di sini juga ada keterangan dia pada kawat las atau elektroda dengan diameter 2 mm harusnya 20 sampai 60 ampere. Apabila kawat lasnya 2,6 mm harusnya 60 sampai 100 ampere. Dan apabila kawatnya 3,2 mm arusnya 80 sampai 120 ampere. Oke, sekarang mari kita unboxing. Pertama-tama kita di sini mendapatkan handle dari topengnya ya teman-teman. Dan di sini kita juga diberikan sikat pembersih dan palunya. Nah, di sini kita diberikan topengnya. Ini model yang dipegang ya teman-teman. Namun untuk pengalaman mengelas yang lebih baik ini saya tidak rekomendasikan ya teman-teman. Karena untuk mengelas dengan baik, tangan kiri kita itu sebaiknya dalam keadaan bebas ya teman-teman. Sehingga apabila kita memerlukan tangan kiri kita untuk memegang objek yang akan dilas ya, supaya dia lebih stabil, kita tidak kerepotan ya teman-teman. Nah, nanti kita juga akan melakukan unboxing dan review pada topeng las Auto Dark dari KDK. Itu yang tidak perlu dipegang lagi ya teman-teman, dia sudah bisa melekat di kepala. Nah, di sini juga ada kaca gelapnya ya teman-teman. Nah, berikutnya ini dia unitnya teman-teman. Di sini ada kartu garansinya. Namun anehnya di sini dia merek Koudenki ya teman-teman, bukan merek Benz. Saya nggak tahu apakah Koudenki dan Benz ini dalam satu perusahaan.
Dan di sini ada buku panduannya. Buku panduannya ini dalam bahasa Indonesia dan cetakannya ini sangat bagus ya teman-teman. Nah, berikutnya di sini kita ada tang jepitnya ya teman-teman, atau tang lasnya. Dan di sini ada tang massa atau tang grounding atau tang negatif. Tang elektrodanya ini nanti dipasang ke kutub positif ya teman-teman. Dan tang massa atau tang groundnya ini nanti ke kutub negatif. Oke, kita singkirkan dulu yang ini. Nah, ini dia unitnya teman-teman. Di sini tertulis Benchworks 450 watt plus MMA 120 welding inverter Barakuda series. Di sini ada bagian ventilasinya. Bagian depannya seperti ini. Ini ada knob untuk arusnya ya teman-teman. Dari 10, 40, 60, 80, 100 sampai 120. Di sini ada lampu indikator untuk powernya, dan di sini ada lampu indikator untuk suhunya ya teman-teman. Di sini ada ventilasinya, dan ini dia kutub positifnya dan kutub negatifnya ya teman-teman. Di sebelah kirinya sama saja. Pada bagian belakang hanya ada tombol on off dan ada kipasnya. Di sini ada baut untuk grounding tambahan. Nah, untuk kualitas materialnya ini menurut saya standar aja ya teman-teman. Semua dari logam. Hanya saja dia agak ringkih ya teman-teman. Dan di sini ada gagangnya. Dan ada juga untuk lubang untuk strapnya. Di sini dapat kita lihat keterangannya, model MMA 120 DC inverter welding. Ini nomor serinya. Bisa dilihat ya teman-teman. Nanti bagi teman-teman yang pengen melihat lebih jauh bisa di pause aja. Untuk beratnya ini cukup ringan ya teman-teman. Kira-kira 2 kilo. Nah, untuk kabelnya ini, stekernya ini sudah 16 ampere ya teman-teman. Dan untuk kabelnya ini lumayan pendek ya teman-teman. Ini kabelnya kira-kira 1 meter saja. Oke, kita singkirkan dulu. Berikutnya kita akan unboxing topeng las dan sarung tangannya ya teman-teman. Ini sarung tangannya dari kulit. Jadi kalau teman-teman pemula dalam mengelas ini lebih baik apabila kita beli satu paket ya teman-teman, antara mesin lasnya, sarung tangannya, dan topeng lasnya.
juga kawat lasnya ya teman-teman. Ini materialnya sangat kaku ya teman-teman. Nah, ini dia untuk topeng lasnya. Nah, udah kosong. Nah, jadi topeng lasnya ini bisa naik turun ya teman-teman. Jadi topeng las KDK ini auto darkening, artinya pada saat kita tidak sedang mengelas maka dia bisa kelihatan ya teman-teman objeknya. Namun pada saat kita sedang mengelas dia akan auto darkening, akan memblok cahaya dari las itu supaya tidak menyakiti mata kita ya teman-teman. Dan ini juga bisa dia dibuka dari dalam. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Di sini ada bantalannya. Dan di sini ada knop putarnya untuk mengencangkan dan mengendurkan ya teman-teman. Nah, jadi bagi teman-teman pemula yang ingin mencoba hobi las ini, tentu kita perlu memiliki mesin las dan aksesoris-aksesorisnya ya teman-teman. Yaitu diantaranya topeng lasnya, sarung tangan las, dan tentu saja kawat lasnya ya teman-teman. Nah, di sini saya punya yang 2,6. Dan juga ada yang 3,2 mili. Oke, berikutnya teman-teman kita akan lakukan uji coba apakah dia ini bisa berjalan baik di kapasitas 900 watt. Check it out. Kita coba tanpa beban ya teman-teman. Sekarang kita pasang tang penjepit elektroda atau tang lasnya ke kutub positif ya teman-teman. Cara pasangnya gampang aja. Kemudian kita putar ke kanan. Nah, teman-teman, pada percobaan pertama kita akan coba untuk menyambungkan dua bagian besi ini ya teman-teman.
bisa dilihat ya teman-teman, dia pada ampere 90 baru bisa bekerja dengan baik. Ternyata di kapasitas listrik rumah saya yang 900 watt, dia bisa ya teman-teman sampai 90 ampere. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Untuk hasilnya mohon dimaklumi ya teman-teman, karena ini saya bukan tukang las. Nah, berikutnya teman-teman, kita akan coba memperbaiki kursi atau bar stool yang terbuat dari besi ini. Ya teman-teman, seperti itu uji cobanya ya teman-teman. Hasilnya ya bisa dikatakan sangat jelek ya teman-teman. Maklum ya teman-teman, karena memang bukan ahlinya. Namun untuk pekerjaan-pekerjaan kecil, misalnya seperti menyambung besi yang patah atau memperbaiki besi-besi, misalnya pagar rumah kita, ini sudah bisa diandalkan ya teman-teman. Nah seperti itu ya tadi teman-teman tes dan reviewnya. Ternyata walaupun mesin las inverter bench ini relatif murah ya teman-teman, namun dapat bekerja dengan baik. Kita sudah tes di listrik rumah saya yang 900 watt. Ternyata dia bisa bekerja dengan baik sampai tadi kita gunakan di 90 ampere. Nah mungkin banyak dari teman-teman yang bertanya, kok mesin las inverter saya yang 450 watt ketika digunakan di listrik rumahan 900 watt sering jeglek ya. Nah jadi sebenarnya saya punya triknya sendiri. Supaya kapasitas listrik rumahan 900 watt sanggup menghandle mesin las inverter ini, kita harus menggunakan cok sambung yang panjang ya teman-teman, kira-kira 10-15 meter. Lebih panjang juga lebih bagus ya teman-teman.
Tidak lupa kita harus menggunakan steker yang bagus juga ya teman-teman, yaitu ini 16 ampere. Dan cok sambungnya ini juga harus yang berkualitas bagus, 16 ampere. Nah, jadi teman-teman sebenarnya tadi ini sanggup ya teman-teman sampai 120 watt. Namun karena memang tadi sampai 90 ampere saja, objek yang akan kita las itu sudah bolong-bolong ya teman-teman. Jadi saya batasi sampai 90 ampere. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dibantu channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like bila teman-teman suka, komen apabila ada yang perlu dikritik atau apabila ada yang ingin teman-teman tanyakan, share kepada teman-teman yang lain supaya channel ini dapat semakin berkembang. Oke teman-teman, sampai berjumpa di video-video berikutnya. Thank you.